Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Data Cafe Latte. Di video kali ini, kita akan membahas tentang beberapa cara untuk membuat visualisasi di Power BI Desktop. Jadi kalau kita masuk ke Power BI Desktop, kita akan menemukan beberapa opsi visualisasi kayak gini. Line chart sendiri, kalian bisa temukan dalam icon yang kayak gini nih. Secara umum, line chart itu biasanya kita pakai untuk melihat gimana performa dari satu nilai berdasarkan periode tertentu. Jadi sebagai contoh, di sini kita mau lihat gimana performa dari average order value untuk setiap tahunnya. Nah, di tahun 2012, nilai average order value ini sejumlah $50. Kemudian ini trennya naik sampai di tahun 2015 mencapai $92,8. Nah, selain itu, kita juga bisa menambahkan garis target untuk bisa mengetahui bagaimana performa dari actual AOV terhadap targetnya. Di sini sebagai contoh, kita masukkan nilai $90 untuk target AOV. Nah, sehingga kita bisa mengukur untuk setiap tahunnya apakah sudah mencapai AOV target yang sudah ditetapkan atau belum. Berikutnya, selain membandingkan dengan target, kita juga bisa melihat bagaimana komposisi dari kategori yang membentuk nilai tersebut. Jadi misalnya di sini kita mau lihat gimana sih komposisi dari gross profit-nya. Nah, untuk itu kita masukkan nilai gross profit dan kategori pembentuknya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa untuk kategori non-brand, untuk setiap tahunnya memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan kategori lainnya. Terus untuk customisasi sendiri, line chart itu ada cukup banyak ya customisasinya. Jadi misalnya di sini kita bisa customisasi markernya. Jadi markernya bisa bentuk bulat atau diamond kayak gini. Atau kita juga bisa customisasi line shape-nya menjadi bentuk yang lebih smooth kayak gini. Atau mungkin kita perlu tambahkan slider yang kayak gini, supaya nanti ketika kita memiliki nilai yang bertumpuk-tumpuk kayak gini, kita bisa zoom in, sehingga kita bisa tahu ini pembentuknya seperti apa. Oke, nah sekarang kita coba lihat gimana sih caranya untuk membuat line chart di Power BI Desktop. Nah, ini saya udah masuk di Power BI Desktop. Sebagai datanya, kita akan menggunakan data marketing campaign, di mana di sini kita memiliki nilai dari revenue dan cost untuk masing-masing order. Nilai AOV itu didefinisikan sebagai perbandingan dari revenue terhadap jumlah order yang diterima. Jadi di sini saya buat dua measure. Yang pertama measure untuk AOV itu sendiri, dan yang kedua measure target. Nah, untuk target ini terserah aja ya. Untuk sebagai contoh aja saya masukin nilainya $90. Kalau untuk kalian sih terserah aja. Oke, untuk memunculkan line chart-nya, kita bisa langsung klik aja di measure AOV kayak gini. Terus kita bisa geser measure-nya di sebelah sini. Kemudian untuk mengubah ini menjadi line chart, kita langsung masuk aja ke bagian visualisasi dan kita klik line chart. Nah, dia akan otomatis muncul satu dot kayak gini. Nah, untuk bisa memunculkan trennya, maka kita mesti memasukkan periodenya supaya kita bisa melihat bagaimana histori tren itu terbentuk. Nah, untuk itu di sini karena saya mau lihatnya berdasarkan tahun, maka saya masukkan date hierarchy yang year aja. Nah, maka dia akan membentuk tren seperti ini. Nah, line chart yang basic itu bentuknya kayak gini. Untuk customisasi yang dasar kita bisa ubah dulu title-nya. Kita bisa masuk ke format your visual kayak gini. Terus misalkan kita mau ganti title-nya, misalkan kita ganti di sini menjadi AOV performance kayak gini. Kemudian kita bisa pindahkan posisinya di tengah. Lalu untuk background-nya sendiri ini kita bisa ganti menjadi abu. Kemudian untuk text color-nya kita bisa ubah menjadi biru tua dan kita ganti hurufnya menjadi Sego UE semi bold, dan untuk kategori hurufnya kita ganti menjadi bold. Nah, kayak gini. Nah, kemudian di sini kita punya dua axis, x-axis dan y-axis. Kemudian untuk x-axisnya di sini misalnya saya mau ubah title-nya, ini saya nggak mau munculin, jadi saya off-in aja. Begitu juga dengan y-aksisnya. Nah, jadi dia akan membentuk chart seperti ini. Misalkan kita mau melihat bagaimana data untuk masing-masing chart ini,
kita bisa mengeluarkan data labelnya dengan cara kita klik data label yang secara default ini adalah off, ini kita klik menjadi on. Nah, dia akan memunculkan data label kayak gini. Kita juga bisa membuat data label ini menjadi lebih tebal ya. Jadi caranya kita klik di bagian value. Kemudian untuk colornya ini kita bisa ganti menjadi hitam pekat. Kemudian kita bisa boldkan juga. Nah, dia akan muncul kayak gini. Oke, sekarang kita masuk ke line chart yang kedua, di mana kita mau menambahkan target. Caranya gampang banget, kita klik aja dari chart yang sebelumnya kita udah buat. Jadi kita copy dulu, kemudian kita paste dengan menggunakan Ctrl C dan Ctrl V. Nah, dia akan menduplikasi chart yang sebelumnya kayak gini. Kemudian kita tinggal tambahkan aja measure target yang tadi udah kita buat. Jadi di bagian data, di sini kita langsung klik aja EOB targetnya, kayak gini. Nah, di sini line dari EOP targetnya udah muncul. Jadi kita bisa mengevaluasi bagaimana EOP actual terhadap target yang udah ditetapkan. Berikutnya saya juga mau buat bagaimana komposisi dari gross profit terhadap kategori marketing campaign. Caranya saya akan copy lagi dari chart yang sebelumnya udah kita buat, kita duplikat, lalu kita masukkan di sini, kita ganti nilai EOP-nya menjadi gross profit. Dimana untuk measure gross profit sudah kita buat di video yang sebelumnya ya. Nah, jadi kita klik aja gross profit campaign. Nah, nanti dia akan membentuk kayak gini, total dari gross profit untuk setiap tahunnya. Kemudian untuk bisa membentuk beberapa kategori komposisi dari gross profit ini, kita tambahkan label dari UTM campaign. Nah, jadi dia akan membentuk chart seperti ini. Kemudian untuk judul, karena ini kita menduplikasi dari chart yang sebelumnya, maka judulnya ini kita mesti ganti. Jadi kita klik format your visual. Untuk title-nya kita ganti menjadi marketing campaign gross profit. Seperti ini. Lalu untuk legend-nya sendiri, karena ini masih berbentuk UTM dash campaign kayak gini, nah ini kita bisa ganti. Jadi kita klik add data to your visual, kemudian di bagian legend-nya ini kita klik 2 kali. Nah, kemudian kita bisa ganti menjadi campaign. Kita klik enter. Nah, dia akan mengganti label legend-nya. Ya. Nah, ini label legend-nya sudah berubah kayak gini. Oke, nah dengan line chart comparison ini kita bisa melihat ternyata kategori dari campaign non-brand ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kategori lainnya untuk menghasilkan gross profit setiap tahunnya. Berikutnya kita akan melakukan beberapa kustomisasi untuk line chart. Yang pertama kita akan menambahkan marker. Kita duplikasi dulu chartnya dari chart yang sebelumnya udah kita buat. Terus kita akan tambahkan marker dengan cara kita klik format your visual. Kemudian di bagian agak bawah dikit, itu di bagian marker kita bisa klik. Nah, secara default dia akan off. Nah, ini kita klik menjadi on. Nah, sehingga dia akan memunculkan marker kayak gini. Tipe markernya sendiri ada macam-macam. Nah, di sini bisa bulat kayak gini, atau bisa petak, atau bisa juga diamond ya. Jadi itu semua tergantung kita. Kemudian untuk size-nya juga kita bisa gedein. Ini secara default adalah 5 pixel. Ini saya bisa ganti, misalkan saya mau ganti jadi 8 pixel. Nah, dia akan lebih besar kayak gini. Oke, nah berikutnya kita mau lihat gimana sih caranya untuk mengganti line shape-nya. Jadi kita masuk ke format your visual, kemudian di bagian bawah, ini kita bisa ganti. Kita klik di bagian lines, kemudian di sini ada stylenya, ada solid, dash, dotted, dan lain-lain. Untuk sementara kita ganti solid aja dulu. Kemudian untuk bagian interpolation type, ini ada linear, ada smooth, ada step. Nah, kalau kita ganti smooth, dia bentuknya akan, curve-nya akan lebih smooth kayak gini. Ya, itu akan lebih mudah untuk dicerna atau untuk dilihat ya. Nah, kalau kita ganti smooth, maka chartnya akan berubah kayak gini. Berikutnya kita akan tambahkan zoom slider supaya chart ini bisa kita zoom. Nah, ada saat-saat tertentu di mana untuk chart ini kita perlu lihat secara detail. Kita coba duplikat dulu ya chartnya dari chart yang sebelumnya udah kita buat.
Lalu untuk menambahkan zoom slider, kita bisa masuk ke bagian format your visual. Kemudian di bagian visual, kita klik aja di bagian zoom slider. Secara default dia akan off, kemudian kita klik menjadi on. Nah, di sini kita bisa melihat chart ini bisa kita zoom in. Nah, kayak gini. Secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, jadi sebagai contoh, di chart ini kan kita lihat ada nilai yang bertumpuk ya. Nah, ini kita mau lihat nih, secara tumpukannya itu mana yang paling tinggi. Nah, jadi bisa aja di sini di bagian bawah kita zoom in. Nah, di sini kita bisa lihat, walaupun titiknya hampir berdekatan ya, kelihatan bahwa warna untuk yang biru ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang warna pink. Nah, sehingga dengan adanya zoom slider ini bisa memungkinkan user untuk bisa melihat secara detail dari tumpukan data label yang terbentuk di line chart ini. Nah, itu aja yang kita mau bahas dari tutorial line chart kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.